selamat datang di Frindimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat ya. Semoga berbahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian kemudahan, kebarokahan, dan memberikan petunjuk untuk jalan kehidupanmu. Nah, tema kali ini adalah tentang Are you the chosen one? Apakah kamu termasuk orang yang terpilih untuk membawa cahaya? Ya, apakah kamu termasuk light worker yang dipilih semesta untuk uplifting humanity, untuk memperbaiki keadaan kemanusiaan, perbaikan semesta ya. Jadi di sini tentang orang yang terpilih atau pekerja cahaya ini ya, itu adalah seseorang yang dipilih semesta ya, di antara beberapa banyak orang untuk membantu kemanusiaan yang bersifatnya tuh intuitif, yang sifatnya tuh kayak didorong untuk kamu tuh kayak kedorong gitu loh untuk melakukan sesuatu yang membantu keberkahan semesta, keberkahan manusia, keberkahan semesta dan isinya, misalnya binatang, tumbuhan, lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu ciri-cirinya ya, kamu itu dalam suatu proses spiritual awakening atau sudah melewati itu, kebangkitan spiritual, tentang kesadaran jati diri, tentang maksud kamu dilahirkan ke dunia ya, seperti itu, tentang kamu punya kehidupan yang rata-rata ya lebih sulit dibanding orang-orang yang lain, punya pola pikir yang kayak out of the box, mungkin kamu udah nggak termakan lagi dogma-dogma tertentu ya, seperti itu. Terus bisa juga dimungkinkan kamu ini empat ya, punya bakat spiritual, punya empati tinggi aja ya. Ya, aku lihat di sini juga bisa saja kamu tuh kayak punya temannya itu mulai sedikit nih pertemanannya karena kamu udah dianggap aneh. Nah, bisa saja ciri-ciri itu ada di kamu, mungkin belum semua. Bisa saja kamu dalam proses to be a chosen one, dalam suatu proses untuk menjadi seseorang yang terpilih, atau emang kamu sudah jadi yang terpilih. Nah, ini ada dua pal ya. Pal satu, aku pakai Sufi Tarot ya. Kristalnya ini Angelite ya. Angelite ini kartu tentang protection, perlindungan, kebenaran, dan pertumbuhan spiritual. Nah, satu lagi ini dari Paulina Tarot ya, kartunya kristalnya ini dari Moonstone ya. Moonstone juga tentang intuisi, tentang kedalaman, empati juga ya, seperti itu. Nah, boleh pilih salah satu atau mau mendengarkan dua-duanya, nonton dua-duanya, monggo. Tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok. Disarankan tetap ke personal reading ya, dimana nomor WhatsApp-nya banyak lewat, kamu tinggal hubungi nomor tersebut. Ada juga nomor tersebut di box deskripsi, dimana di box deskripsi ada juga ini menit keberapa mulainya, ini menit keberapa mulainya. Kita mulai aja ya. Bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari pal 1 ya. Bye. Halo pal 1, tadi kamu pilih Angelite ya, atau Sufi Tarot. Nah, untuk pal 1 sebenarnya aku udah siapkan oracle ya dari Woodland Warden, dan satu lagi dari Sea Soul Journey ya. Kita buka ya, sebelum kita buka tarotnya, mungkin ini pesan untukmu atau bisa saja terlihat suatu kondisi di kehidupanmu. Are you the chosen one? Apakah kamu termasuk orang yang terpilih untuk yang membawa cahaya kembali ke bumi gitu loh, intinya ya, light worker. Memang sih nggak dilantik gitu ya, nggak ada inaugurasi, oh kamu dilantik, enggak, tapi dari suatu perjalanan hidup dan kamu terdorong secara intuitif untuk melakukan itu gitu ya. Oke, ada Sooth tentang may you settle gently even as the wave breaks above. Semoga kamu mengalir lembut walaupun ada badai gitu ya, walaupun sepertinya ombak di atas itu kayak bergejolak. Nah, artinya sepertinya untuk pal 1 ini bisa saja dari energi Sooth ini ya, adalah suatu kondisi di mana kamu sedang mengalami suatu kebangkitan spiritual dalam suatu proses. Kamu itu emang terpilih untuk pal 1 ini, tapi dalam proses untuk kayak mengenal jati diri. Siapa sih kamu? Apa arti hadirmu di dunia? Apa arti orang-orang tertentu hadir di dunia ini
sehingga memberikan kamu pembelajaran. Ada yang memberikan anugerah. Karena seperti digambarkan, the wave breaks above, kayak di atas itu ombaknya kenceng banget gitu loh ya. Artinya banyak gelombang-gelombang kehidupan yang kamu harus lewati. Ada gelombang-gelombang kehidupan ini bisa saja terjadi di keluargamu, di finansialmu, di kehidupan cintamu. Nah, di sini energi mengatakan mudah-mudahan sih kamu bisa melalui ini dan kamu mengalir tetap lembut gitu ya. Memang spiritual awakening itu, kebangkitan spiritual itu ada satu perjalanan yang sepi ya, karena sendiri. Dulu aja aku waktu mengalami kebangkitan spiritual, aku tuh berharap ada orang datang ngangkat aku gitu ya, ada orang datang nolong aku. Nggak ada, aku bangkit sendiri. Malah kalau tahu ada pertolongan misalnya ya, ada potensi itu aku tuh ditolong, itu tuh kayak nggak jadi aja. Jadi aku tuh bener-bener bangkit sendiri. Nah, biasanya sih seperti itu ya bagi orang-orang yang pernah mengalami kebangkitan spiritual. Nah, satu lagi ini ada oracle mengatakan tentang the ram and dahlia, tentang kegigihan, tentang kamu punya nantinya ya, potensinya punya suatu kegigihan untuk apa? Sepertinya untuk membawa cahaya kembali ke bumi. Atau memang ya, kamu ini emang orangnya gigih. Atau ini pesan agar kamu tetap tekun gigih dalam apa yang kamu yakini. Bisa saja ya kebangkitan spiritual ini karena kamu memang seorang pembela kebenaran. Emang kamu seseorang yang benar-benar menjaga cinta gitu loh. Nah, terjadilah kebangkitan spiritual itu di mana bisa saja kamu kayak bisa dihianati ya sama teman-teman, sahabat, keluarga. Seperti itu. Kalau aku lihat jadinya perjalanan spiritualisme kamu itu ya berat. Nah, kembali ke judul, apakah kamu termasuk orang yang terpilih? Aku bisa katakan ya di sini ya. Coba kita lihat di tarotnya ya lovelies. Bismillah ya. Pal Angel Light, pal 1. Aku nih Sufi Tarot suka banget ya, cuma kartunya besar. Jadi besok-besok kalau aku beli kartu lagi, aku nggak mau yang segede gini ya. Aku maunya yang segede gini aja, agak sulit nih. Karena aku juga nggak jago-jago ngocok ya. Tuh, oke bismillah ya love. Saya punya apa-apa ya, aku suka banget. Mungkin kamu juga suka dari ilustrasi kartunya ya. Kayak kaligrafi gitu, kayak artnya tuh bagus. Oke, bismillah lovelies, kita akan lihat ya mengenai Are You the Chosen One. Oke. Seven of Coin. Oh, 7. Seven of Staff. Ada Justice. Tadi aku ngomong bahwa kamu kayaknya tuh orang pembela kebenaran, keadilan. Ternyata iya. Oke. Coba aku langsung tarik ininya ya, klarifikasi ya lovelies. 7 koin, 7 tongkat, adal atau justice. 5 tongkat, Son of Staff, Knight of One ya, pendekar tongkat. Oke, Ten of Staff. Oke, lovelies. Jadi yang aku lihat di sini ya, ini aku naikin dulu ya biar kelihatan juga yang di bawah. Ya aku lihat di sini. Are you the chosen one? Aku bisa katakan sekali lagi ya. Karena sepertinya misimu di sini ya, nantinya kamu akan terdorong kayak untuk menegakkan keadilan. Keadilan bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, bagi lingkungan. Itu kamu. Makanya di sini pertandanya nih yang aku lihat, kamu berat memang. Seperti digambarkan 10 tongkat, kehidupanmu berat men. Ya, gitu. Kehidupanmu berat, kehidupanmu sepertinya kamu kayak ibaratnya tuh kamu kayak terpacu, harus survive gitu loh. Misalnya ada kejatuhan di cinta, ada keluruhan di finansial. Nah, kamu tuh harus survive sendiri gitu loh.
Kayak ibaratnya tuh kamu eh, harus terus bangkit dari suatu keluruhan tersebut. Seperti digambarkan di sini ada 5 tongkat. Gitu lovelies ya. Apapun yang terjadi, aku rasa ya bisa saja sekali lagi aku merasa untuk yang pilih pasal ini kamu dalam suatu proses awal kebangkitan spiritual yang dimana kamu akan terlahir ya seperti digambarkan Son of Staff ini menjadi seseorang yang punya cahaya di dirimu. Ini cahaya, ini cahaya. Cahaya. Artinya apa? Kamu punya suatu kesadaran dalam suatu proses, punya kesadaran di mana kesadaran ini adalah untuk mengenal dirimu dulu. Kalau aku lihat ya, untuk mengenal siapa kamu, mengenal jati diri, dan mematahkan dogma-dogma yang ada. Kamu masih dikejar dogma. Mungkin dulu, sorry ya, kamu religius orangnya. Tapi ternyata hal-hal tertentu tuh kamu kayak nggak serg sama kamu. Terutama tentang cinta, terutama tentang keadilan, terutama tentang hal-hal yang dimana kamu merasa ya prakteknya sama ajarannya tuh kayak beda gitu, terutama melihat orang-orang yang menjalankannya dan beda dengan interpretasi yang kamu yakini. Gitu yang aku lihat ya. Sepertinya sih aku lihat di sini kamu udah mulai tertarik meditasi, kamu udah tertarik hal-hal yang berbau spiritual, kamu sudah tertarik tentang alam semesta dan isinya. Kamu tertarik dengan hal-hal yang ternyata semuanya ini ada tentang reaksi yang berantai gitu, tentang takjubnya kamu kepada alam semesta, tentang takjubnya kamu kepada energi. Itu yang aku lihat. So are you the chosen one? Yes. Aku sih rasa iya, mungkin dalam proses. Nah, mungkin bagi kamu yang merasa aku kayaknya udah terbangkit deh, coba kamu cek di PAL 2 gitu lovelies ya. Nah, bisa saja memang kenapa aku katakan kamu dalam satu proses menuju ke arah sana, karena di sini ada 10 tongkat yang kamu tuh lagi perjalanan menuju home, menuju suatu tempat di mana emang kamu berada di situ, suatu tempat di mana kamu memang you will belong to gitu loh. Kamu akan berada di situ dan you will be a chosen one. Kamu akan menjadi orang terpilih di mana bisa saja jalanmu ya untuk menegakkan keadilan itu misalnya emang kamu berkecimpung di situ di hukum, di ranah hukum, di NGO. Tapi bisa saja juga enggak. Tapi seenggaknya tuh kamu menegakkan keadilan bagi orang-orang yang tidak terwakili. Mewakili orang-orang yang berada di jalur kebenaran tapi mereka tidak terwakili dan kamu ada di situ. Bisa saja sebagai penulis, motivator, atau bagi kalau aku lihat bisa saja jadi orang biasa tapi kamu kayak menolong orang-orang tertentu, menolong satu jiwa aja kamu udah menolong kemanusiaan. Itu yang aku lihat di sini dan kamu punya determination, punya kegigihan kalau aku lihat ya seperti itu. Nah di sini kan ada 7 tongkat nih lovelies ya, 7 koin, ini 7 tongkat ya, ini 7 koin. Di 7 koin ini dalam suatu proses di mana kamu menggali jati diri. Nggak enak memang, seperti aku dulu menggali jati diri. Sampai sekarang pun aku masih berada di proses ini nih. 7 koin ini aku jalani benar nggak ya? Kok aku seperti tidak tertarik lagi pada hal-hal yang berbau dogma-dogma tertentu. Aku tertarik hal-hal yang dimana semuanya itu universal. Cinta itu universal. Orang itu universal. Nggak ada sekat-sekat si A sama si B nggak boleh bersatu. Kayak gitu-gitu. Bahwa Tuhan itu universal. Semesta itu universal, kayak gitu-gitu. Dalam suatu proses mencari jati diri, apapun nanti kamu jati dirimu. Tapi intinya di sini kamu seperti akan membawa kembali cahaya ke bumi untuk keadilan, untuk kebenaran, gitu. Apapun itu ya. Makasih banyak ya PAL 1 sudah nonton. Kasih like, kasih jempol, bye. Halo PAL 2, tadi kamu pilih Paulina Tarot atau Peach Moonstone ya, tuh warnanya krem ya, kayak dreamy gitu warnanya, warna si kristal ini ya. Oke, kita akan lihat mengenai apakah kamu termasuk orang yang terpilih untuk membawa cahaya kembali ke bumi, light worker ya. Memang dalam prosesnya kita nggak ada dilantik, kamu dilantik nih, ada di mimpi nggak. Tapi kamu terdorong secara intuitif ya, terdorong untuk membantu kemanusiaan gitu ya.
Memang ciri-cirinya itu kamu ini keras hidupnya ya, udah mengalami kebangkitan spiritual, pola pikir kamu beda ya, seperti itu. Nah, bisa dimungkinkan juga kamu empat ya. Oke, aku akan buka dulu di oracle yang udah aku siapkan, satu dari Sea Soul Journey, perjalanan jiwa yang diilhami dari laut ya, juga dari Woodland Warden. Oke. Ini adalah tentang hadir di momen-momen tertentu ya, di momen-momen dimana memang kamu ada suatu hal dimana itu kayak ada yang ngeberatin, ada yang membuat bahagia ya. Semoga kamu merasakan setiap getaran ya, atau energi atau vibrasi yang ada di ombak. Ombak itu ketika kencang kamu rasakan, ketika lembut kamu rasakan ya. Oke, satu lagi ini ada tentang The Bobcat and Blackthorn, tentang sabar, patient. Seperti sih nyambung ya. Ketika kamu sabar merasakan setiap gelombang kehidupan yang datang ke kamu bisa merasakan nih gitu loh, kamu jadi lebih sensitif. Sepertinya kata sabar sama kata hadir atau merasakan apa yang terjadi ini adalah dimana ketika kamu mengalami suatu kebangkitan spiritual ya lovelies, kamu tuh ya mungkin sih pada kenyataannya nggak sabar, kayak aku nggak sabar, pengen cepat selesai, pengen udahan aja deh, malah kayak gitu ya, udah deh hidup udah selesai, gue lempar handuk ya kayak di ring tinju, atau gue kibarkan bendera putih, gue udah gak sanggup. Mungkin seperti itu. Makanya bisa saja ini pesan untuk bersabar, untuk selalu hadir, karena itu akan menempa kamu menjadi seseorang yang terpilih. Jadi jawabannya, are you the chosen one? Apakah kamu termasuk manusia terpilih untuk membawa cahaya kembali ke bumi? Aku bisa katakan iya, gitu ya, karena di sini sepertinya kamu mengalami suatu kehidupan yang lebih keras dari orang-orang kebanyakan ya. Mungkin kamu di sini punya pengalaman pahit, dihianati, uang kamu tak hilang kemana, harta kamu hilang, cinta yang dihianati, bisa dimungkinkan seperti itu. Karena di sini juga selain kamu mengalami kebangkitan spiritual ya pada awalnya, itu kamu jadi menemukan jati diri. Kalau aku lihat seperti itu ya. Coba kita lihat di tarotnya ya lovelies. Bismillah ya. Six of Coins. Great. Page of Pentacle. Oke, itu kan 3 pedang ya. Tentang kamu pernah mengalami suatu heartbreak dari suatu sisi kehidupan atau beberapa sisi kehidupan. Ada heartbreak di sini. Ada kamu kayak harus mengalami suatu keluruhan, suatu kejatuhan sendirian, dan harus bangkit sendirian juga. Spiritual awakening is a lonely journey. Kebangkitan spiritual ada satu perjalanan yang sepi banget ya, karena kamu harus mengalaminya sendiri. Kalau kamu selalu diangkat dan dibantu, nggak bakal kamu merasakan kebangkitan tersebut. Makanya di sini ada present, ada hadir. Kamu harus hadir di setiap sisi hidupmu, di setiap momen-momen, walaupun momen itu menjatuhkan kamu gitu ya. Aku tarik lagi 3 kartu lagi lovelies. Queen of Cup. Ini pengen keluar. Oh my god, bener The Tower kan? Ada The Tower. Four of One. Oke, aku cek di back of the deck-nya, ada 5 koin ya. Ini energi dimana kamu sepertinya mengalami suatu keluluhan berkali-kali di berbagai sisi kehidupan gitu. Makanya di sini, may you sense each shiver of the surf. Semoga kamu merasakan sensasi setiap kehidupan yang ada di dirimu. Karena sepertinya nanti kamu mewakili
kamu bisa merasakan ya, karena di sini aku lihat 6 koin ini adalah tentang berbagi. Jadi sepertinya kamu akan berbagi perjalanan hidupmu dengan orang-orang yang datang kepadamu. Kamu akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang pernah tersesat seperti kamu. Kamu akan membagikan cahaya, kebenaran, suatu konsultasi lah ya, bisa juga dikatakan seperti itu bagi orang-orang yang pernah terjatuh seperti kamu ya. 6 koin. Pada satu titik bisa saja kamu udah berada di energi Queen of Cup sama Four of Wands. Jadi untuk Pal 2 ini sepertinya kondisinya bisa macam-macam ya. Ada yang baru saja mengalami kebangkitan spiritual. Ada yang dalam proses itu seperti digambarkan 3 pedang sama The Tower. Mudah-mudahan sih kamu udah melewati 3 pedang sama The Tower ini, dimana kamu dalam proses menuju 4 tongkat, 6 koin sama Queen of Cup. Nah, ketika kamu baru saja mengalami kebangkitan spiritual, kamu menjadi orang yang dimurnikan. Kamu tuh dimurnikan kalau aku lihat ya. Apa sih namanya dimurnikan ya? Ya, dimurnikan aja ya. Nih, kamu menjadi orang yang polos lagi, dinolin lagi kamunya gitu loh. Jadi ada dogma-dogma tertentu yang dihapus dari pikiranmu. Ada ajaran-ajaran tertentu yang terhapus dari kamu. Kamu lebih global, kamu lebih universal. Karena semesta itu global ya. Getaran, vibrasi, itu kamu juga universal gitu, global. Nggak ada sekat-sekat tentang cinta, nggak ada sekat-sekat tentang kebaikan, nggak ada sekat-sekat tentang kemanusiaan. Cahaya juga nggak bersekat kok, dia masuk ke bumi tanpa sekat, dia masuk aja. Nah itu kamu nanti yang akan kayak punya energi berbagi di sini. Nah aku lihat di sini ya. Kamunya nih sama semesta distabilin dulu, dinolin dulu, dibuat stabil dulu. Ibaratnya dulu kamu punya bangunan diruntuhin dulu, itu udah nggak bakal stabil ke depan. Kamu harus punya yang lebih kokoh. Kamu dikokohkan seperti digambarkan 4 tongkat ini. Kamu dimurnikan dan kamu ada di energi Queen of Cup. Ya di sini ilustrasinya bagus banget Queen of Cup-nya. Di bawahnya kayak ada kehidupan. Kamu akan menemukan kehidupan di bumi ini. Menghidupkan jiwa-jiwa yang sempat mati seperti dulu kamu sempat mati jiwanya gitu loh ya, mati dalam tanda kutip. Bisa saja di sini kamu berperan sebagai penulis, tarot reader juga bisa, penyembuh juga, healer juga bisa, dan bisa saja juga motivator, bisa saja di seni ya, penulis lagu, pelukis, penyair yang bisa kayak ngebangkitkan orang-orang untuk tersadar. Ada beberapa buku yang dulu membantu aku tersadar. Kayak buku Law of Attraction, The Magic. Mungkin novel-novel yang seperti Laskar Pelangi. Itu juga benar-benar ngebangkitin aku loh. Bahwa manusia tidak, maksudnya manusia bisa dari background apapun. Kalau dia punya mimpi yang bagus, dia bisa wujudkan. Dan semesta akan ngebantu itu ketika kamu percaya. Gitu lovelies. Nah, itu yang aku lihat di sini ya. Jadi di sini kalau aku lihat sih tentang judulnya ya, Are you the chosen one? Apakah kamu termasuk orang yang terpilih? Aku bisa katakan ya, yes you are. Ya, kamu termasuk orang yang membawa cahaya kembali ke bumi. Kamu membantu kemanusiaan dengan dorongan alami dari dirimu. Ketika kamu sudah menemukan jati diri, kamu punya empati yang besar. Mungkin kamu punya bakat spiritual di sini. Gitu, bakat-bakat spiritual udah aku punya judulnya ya lovelies. Mungkin kamu juga punya kamu tuh kayak punya apa sih namanya saringan ya untuk teman-temanmu. Jadi kamu temannya deket, tapi kamu punya teman-teman beda lagi sekarang. Mungkin kamu punya YouTube channel, punya TikTok, atau punya suatu kumpulan di mana ini adalah tentang berbagi, tentang spiritual. Kalau aku lihat ya seperti itu. Kamu juga di sini membantu orang yang dulu terjatuh gitu ya untuk kembali stabil gitu loh. Ini ada 4 tongkatnya kenceng aku lihat ya. Gitu lovelies. Untuk awal-awalnya ya orang tuh akan datang ke kamu hanya untuk ngobrol, untuk curhat. Nah, lama kelamaan ya aku rasa kamu akan punya channel atau punya jaringan yang lebih kuat sehingga kamu bisa berbaginya tuh lebih kuat lagi, lebih besar gitu loh ininya jaringannya
gitu lovelies ya. Tapi apapun itu, kamu ini termasuk orang yang dimurnikan, termasuk orang yang ditempa satu kehidupan yang keras, dan kamu akan membawa cahaya kembali ke bumi gitu ya Pal 2. Terima kasih banyak, kasih love, kasih jempol.